Baik pemirsa, masih kembali lagi di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Lebih tepatnya kita hari ini ngobrol terkait pesona kampung wisata Prawiro Taman. Tadi Bu Rina sudah curhat, bagaimana Bu Titi juga menanggapinya dari sektor pemerintahannya, dan tentunya Pak Sinar juga masih hadir di sini untuk memberikan dukungan untuk kita semuanya. Tadi saya masih menyimpan satu pertanyaan Pak, Ya. tentunya pemerintah dan juga teman-teman Dewan juga bingung untuk bisa menghidupkan kembali gejolak pariwisata di Yogyakarta. Namun kalau misalnya dilihat nih Pak, pandemi ini kan berdampak di sektor kesehatan juga lebih besarnya di sini ya. Apalagi teman-teman yang di sektor pariwisata juga terdampak juga. Nah, ini bagaimana Pak untuk memberikan formulasi sehingga seimbang, terselamatkan pandeminya dan juga terselamatkan Jogja dan juga wisatanya. Seberapa besar sih akhirnya pariwisata yang ada di Jogja ini dilirik oleh teman-teman pariwisata Pak? Teman-teman pemerintah maksud saya. Ya, saya kira peran dalam aspek kesehatan ini juga sangat penting Iya, ya. Dan betul. ini menjadi salah satu saya kira salah satu anu salah satu hal yang utama Iya, untuk betul. diutamakan ya, untuk diutamakan. Karena tadi kembali ya bahwa kuncinya ini kan sekarang wisatawan mau datang, mau hadir itu kan Iya. terjamin Betul, kesehatannya, terjamin keamanan kesehatannya. Iya. Oleh karena itu saya kira pemerintah daerah dalam ini baik pemerintah daerah Ciman Yogyakarta ataupun kota kabupaten, saya kira kami menyambut dengan positif ya, Ya. dengan awal bulan Maret kemarin sudah diadakan vaksinasi, Betul. baik itu untuk para pedagang kaki lima, para pedagang pasar, kemudian pelayan masyarakat, Ya. kemudian lansia, dan Betul. juga harapannya nanti juga pelaku pariwisata dan juga masyarakat umum yang kemudian kesehatan Ya. masyarakat Jogja, baik itu yang pelaku Pelaku ekonomi, wisata ya. pelaku wisata, pelaku ekonomi, dan juga masyarakat umum akan semakin terjaga Betul. kesehatannya. Betul. Nah, dengan dengan terjaga kesehatannya, saya kira wisatawan juga akan merasa aman, nyaman, karena Jogja ya relatif akhirnya situasinya kondusif dan aman dari Betul. COVID-19. Nah, ini saya kira, dan ini tentu Ya. juga butuh peran serta masyarakat. Masyarakat juga harus tidak henti-hentinya Betul. menyadarkan dirinya sendiri kan begitu, karena pemerintah juga tentu tidak mungkin ya mampu Ya. mencakup seluruh masyarakat untuk bersosialisasi, tapi Betul. peran masyarakat juga di sini sangat penting. Betul. Karena ini dalam rangka untuk kita semua. Bangkitnya pariwisata juga akan berdampak pada bangkitnya UMKM kita, Betul. bangkitnya masyarakat kita, daya beli akan tumbuh, ekonomi itu juga akhirnya akan tumbuh. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa menjaga stabilitas kesehatan untuk terbebas dari COVID ini bukan hanya Ya. kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tapi ini kepentingan untuk seluruh masyarakat daerah Betul. Ciman Yogyakarta. Betul. Ini yang perlu kita sadari Ya, bersama. Betul. Jadi memang harus berjalan seiringan ya. Terbukti dengan kemarin teman-teman di sektor pariwisata juga sudah divaksin ya. Jadi teman-teman wisatawan kalau misalnya mau berlibur ke Yogyakarta sudah terjamin keamanannya ya. Besok ada hotel yang sudah terverifikasi karena semuanya karyawannya sudah divaksin. Jadi aman untuk bisa tinggal di hotel tersebut ya. Baik, terima kasih Pak Sinar. Tapi kalau nggak salah Pak Sinar ini tinggal di daerah Prawiro Taman juga ya? Ya, nggak jauh dari Prawiro Taman. Di daerah mana Pak Sinar? Saya di Jalan Surodingratan. Oh, dekat dengan Prawiro Ya. Taman ya? Dan Jalan Surodingratan sekarang juga sudah tumbuh Oke. tumbuh aktivitas ekonomi Oke. baru, Ya, khususnya ya. ya berkaitan dengan wisata, Betul. penunjang pariwisata. Betul. Ada hotel, ada resto, dan Efeknya sebagainya. sampai ke daerah-daerah Sudah yang sampai ada di sekitar sana. Prawiro Ya. Taman ya. Oke, baik. Kalau melihat Prawiro Taman sendiri, Pak Sinar, seperti apa sih tanggapannya? Dulu dari lahir sudah tinggal di situ atau Ya. seperti apa? Ya, saya kira kalau kita bicara Prawiro Taman ini, Prawiro Taman ini menjadi ikonnya Ya, pariwisata di wilayah selatan ya. betul. Kota, wilayah Ya. selatan kota Jogja. Jadi tentu ya ini harus menjadi perhatian juga Ya. yang serius dari pemerintah daerah.
kan gitu. Jangan sampai kemudian Prawiro Taman ini justru kemudian ketinggalan dalam berkompetisi dengan wilayah-wilayah wisata lainnya, tempat-tempat wisata lainnya. Oleh karena itu di situasi COVID ini ya harus cepat berbenah, kemudian juga harus cepat untuk disupport agar supaya bisa cepat juga recovery ke depan. Betul. Jadi wisatawan balik lagi nih akhirnya ke Jogja lagi nih. Potensinya banyak di Prawiro Taman. Betul. Ini, ya. Nah, saya penasaran sama Bu Rina ini melihat potensinya ya. Potensi yang bisa dijual. Betul. Iya. Karena selama ini mungkin yang viral cuman hotelnya bagus-bagus, kafenya oke ya. Tapi ada nggak sih Bu Prawiro Taman yang ternyata atraksinya tuh lebih dari itu? Ya. Jangan salah sangka ya, hanya penginapan ya. Bener. Kami di Prawiro Taman tetap bikin sebuah kayak event-event ya. Event itu bisa dari fashion, kuliner itu tetap kita angkat, dan kesenian pun juga kami angkat. Jadi sudah tadi saya ceritakan, saya selalu bikin event dalam 1 tahun itu hampir 3-4 kali. Kalau untuk kita menjamu tamu-tamu asing, saya mengadakan event di bulan Juli, Agustus, September. Di situ mengacu tentang kebudayaan. Saya mengangkat budaya Jogja, jadi ada dari kesenian reog, jatilan itu saya angkat untuk menjamu tamu-tamu asing. Betul. Untuk lokalnya saya juga mengadakan seperti kayak bazar, saya merekrut para UMKM, baik itu dari kesenian, unik yang istilahnya ukiran, kayak batik, souvenir Jogja bisa didagangkan di sepanjang jalan Prawiro Taman. Oke. Nah, jadi Prawiro Taman itu memang saya tumbuhkan, saya kembangkan, saya hidupkan dengan beberapa atraksi yang bisa menarik kunjungan. Oke. Jadi ada event-event tersendiri nanti yang bisa dinikmati oleh wisatawan juga yang pada waktu itu menginap di Prawiro Taman ya. Betul. Oke. Kalau tadi saya sempat jalan-jalan di seputar Jalan Prawiro Taman ini, di masing-masing gangnya itu ada kampung wisata, tulisan seperti itu. Itu apa yang ada di dalamnya situ, Bu? Di Kampung Prawiro Taman itu di dalam nggak cuma di sepanjang jalan rayanya ya, di dalam pun juga ada aktivitas. Jadi di dalam itu masih ada yang aktif batik tulis dan batik cat yang masih produktif. Dan ada pengrajin topeng dan keris. Itu masih kita giatkan juga untuk istilahnya ya menjadi kunjungan juga para wisatawan, dan pihak travel pun juga mengadakan seperti kegiatan tapak tilas yang nanti belusuan di kampung-kampung Prawiro Taman, yang itu menjadi uniknya di Prawiro Taman. Oke. Jadi di kampung pun juga ada kegiatan yang menunjang perekonomian di masyarakat kampung Prawiro Taman sendiri. Selain pengusaha yang besar seperti perhotelan, tapi wong cilik pun bisa terangkat. Oke. Karena selama ini mungkin mengenal hanya sisi luarnya dari Prawiro Taman yang ada di jalan utamanya saja, tapi di dalamnya ternyata juga menyimpan atraksi wisata sendiri ya. Oke, Bu, bagaimana sih caranya teman-teman yang ada di gang atau mungkin kampung itu akhirnya bisa bekerja sama dengan teman-teman sektor pariwisata yang lain dan menarik tuh minat wisata untuk masuk ke kampung-kampung wisata Prawiro Taman? Ya, inilah tugas saya sebetulnya sebagai ketua paguyuban ya. Saya selalu istilahnya mohon bantuan dari pihak pemerintah, sekarang hadir Ibu yang mohon kami pelaku usaha ini mohon dukungan. Karena Prawiro Taman itu kan sudah menjadi ikon mendunia ya, tidak Indonesia. Ini mohon perhatiannya dari pihak pemerintah. Jadi jangan istilahnya dianaktirikan. Jadikan anak emas ya, Bu ya. Ini kan menjadi invest pendapatan yang luar biasa di kampung Prawiro Taman. Istilahnya orang jual sudah ada dagangannya, tinggal pemerintah membantu kami untuk mendatangkan para pembelinya. Jadi siap jual kan. Betul. Jalan-jalannya boleh kemana-mana, tapi nginapnya harus di Prawiro Taman ya, Bu ya. Oke, kalau dari Bu Titi sendiri, dari teman-teman Dinas Pariwisata, sepertinya ada kebijakan tersendirikah untuk mengurus sektor pariwisata yang ada di Prawiro Taman atau sama dengan yang lainnya? Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri memang tidak ada yang kalau tadi Bu Rina ngetiko dianaktirikan atau anak emaskan. Anak emaskan nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada. Jadi semuanya sama. Kita perlakuannya sama karena bagaimanapun kepariwisataan atau pariwisata ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Harapannya, tujuannya memang untuk
hadirnya pariwisata itu harus bisa mensejahterakan masyarakat. Betul, nah, ini betul. Sehingga kami hanya mendorong untuk bagaimana pariwisata itu tetap berkelanjutan, betul, sehingga betul. kesejahteraan masyarakat itu akan tetap terjamin. Betul, Nah, betul. itu dengan pariwisata. Kalau tadi kita lihat untuk pilih kesehatan pilih ekonomi. Nah, itu gimana itu Bu kalau versinya Bu Titi? Kalau itu bingung ya Bu ya? Itu nggak ada pilihan, semua Betul, pilihan betul. terbaik. Kesehatan juga harus baik, ekonomi juga harus baik. Betul. Nah, ini menuntut kita, pemerintah dan juga masyarakat harus bagaimana berinovasi untuk biar semuanya itu berjalan. Betul. Dan tadi Pak Sinar juga sudah memberikan info kalau kita itu tidak bisa ya pengembangan pariwisata itu sendiri, dinas pariwisata itu nggak bisa. Harus kolaborasi dan sinergi dengan OPD lain. Bahkan kalau kita bisa melihat itu, kita biasanya sinergi dengan pentahelik. Pentahelik itu sudah melibatkan semuanya. Nah ini, untuk itu kita dituntut untuk inovasi. Kalau kita itu ada bencana seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan pasrah ya Bu ya. Jangan pasrah, jangan putus asa, dan jangan mengeluh saja. Jangan nunggu-nunggu terus ya Bu. Nunggu terus. Tapi kita harus berinovasi. Bagaimana kita menghadapi ini? Nah, kemarin sudah bersama pelaku semua dan pentahelik itu kita sudah punya inovasi. Inovasinya pertama kita menciptakan SOP. Namanya Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Nah, ini yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, bahkan wisatawan. Bagaimana tata cara wisatawan berkunjung ke Jogja ini kita sudah atur. Nah, terus yang kedua kita ada pembatasan kapasitas terhadap tempat-tempat wisatawan. Batasannya 50% dari kapasitas destinasi. Betul. Kalau dulu 1.000 ya sekarang hanya 500. Nah, ini juga kita sudah berinovasi. Memakai Visiting Jogja reservasi. Nah, ini Visiting Jogja reservasi ini diharapkan wisatawan yang mau berkunjung ke Jogja ini harus reservasi dulu. Karena untuk memastikan bisa masuk ke destinasi atau tidak. Karena tadi ada pembatasan kapasitas. Betul. Kemudian untuk cashless pembayaran. Nah, ini juga untuk kontak langsung dengan pengelola dengan wisatawan kan bisa kita batasi. Seperti itu. Nah, ini yang penting. Kemudian kalau tadi saya ngomong SOP Plesiran Jogja, ini juga kita harus mematuhi apa yang ada. Jadi wisatawan pun yang hadir yang datang ke Jogja, kalau kita sudah divaksin semua, itu berarti bukan 100% kita itu terjamin ya, kesehatannya. Dan wisatawan kan kita juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Nah, jadi mohon nanti kalau mau ke Jogja biar kita sama-sama sehat, itu mohon untuk menunjukkan hasil rapid atau antigen ini untuk kita negatif, sehingga kita yang sudah prepare siapkan semuanya ini juga akan bisa ada manfaatnya. Betul. Ekonomi bisa tetap jalan. Kesehatan tetap terjamin. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu Titi ya. Sudah dijamin oleh Dinas Pariwisata dan juga sektor pemerintah ya Bu ya. Jadi teman-teman pelaku usaha pariwisata ini sudah ayem sekarang nih ya. Baik, kita masih menyimpan satu segmen lagi pemirsa ya untuk membahas terkait dengan pesona wisata Prawiro Taman. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja.